Tati Royati, seorang ibu rumah tangga yang juga menjadi kepala keluarga. Ia harus menggantikan suaminya banting tulang mencari nafkah. Sang suami mengalami kecelakaan pada tahun 2018 lalu. Semenjak itu, suaminya tidak bisa bekerja penuh. Sampai akhirnya sang suami diberhentikan dari pekerjaannya pada bulan Juli lalu. Sehari-harinya, Tati menjalani usaha rumahan kuliner seperti pizza, burger, kue kering, dan berbagai kue lainnya. Dibantu dengan anaknya, Tati terus mengasah ilmu dalam membuat kue. Ilmu yang awalnya didapat dari pelatihan dari kementerian, kini ia kembangkan usahanya secara otodidak. Semenjak suaminya berhenti bekerja, Tati harus menghidupi keluarganya. Tidak hanya itu, cobaan Tati bertambah begitu berat ketika mengetahui kedua anaknya sakit. Tati harus tetap kuat dan bertahan, terus menjalani usahanya agar ia bisa membiayai berobat kedua anak laki-lakinya yang sakit karena gejala epilepsi dan hipospadia yang langka. Berat tadinya karena pertama obat naik, pertama sehari sekali itu minum obat. Tidak ada perubahan, masih pingsan, tapi tidak di rumah tidak pernah. Pingsannya hanya di sekolah. Itu anak yang kedua. Itu sakit apa? Gejala epilepsi dari kelas 4 SD. Sekarang udah kelas 1 SMP, berarti 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu. Itu pengobatan terus tuh? Pengobatan, minum obat, terapi obat. Sekarang obatnya sehari 3 kali. Dan harga obat itu 13.000 satu tablet. Jadi, tapi karena kita ada BPJS, kemarin kan suami kerja. Kalau sekarang kan sendiri. Tapi saya bilang bismillah, masa Allah tidak memberikan ridho. Tadinya saya gampang aja tinggal minta yang gratis ya, karena saya juga kader. Tapi saya ingin coba belajar, masa untuk pengobatan anak sendiri aja kita harus segala gratis gitu, pikiran saya. Makanya udah pindah dulu, kita coba dulu selama setahun atau 2 tahun. Kalau kita tidak mampu baru kita ngajuin untuk yang gratis. Hipofidia itu emang 1000 dari 1001, kalau kata dokter tuh 1001 dalam kejadiannya. Jadi penyakit ini tidak semua bisa ada, tetapi dioperasi alhamdulillah banyak yang lulus. Makanya saya dari kemarin takut, tapi pas ngelihat kondisi anak saya segar gitu ya, mudah-mudahan untuk operasi keduanya berjalan lancar. Dan saya udah nanya ke dokter pun, ini masih bisa usaha Bu, kalau dibiarin justru ibu harus kasihan sama anak ibu. Makanya saya harus kuat buat anak-anak saya. Di masa pandemi seperti ini, Tati sangat merasakan dampak dari COVID-19. Penurunan omset dialaminya semenjak awal pandemi muncul. Hal itu tidak membuat Tati putus asa. Ia tetap terus semangat berjuang untuk menghidupi keluarga kecilnya. Saya harus berpikir ulang, bilang capek, karena untuk saat ini adalah kepala keluarga saya jatuhnya. Yang nggak punya usaha kan saya gitu. Makanya ya mungkin saya dengan bismillah aja berlindung sama Allah, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Suami sakit, anak sakit, jadi kalau saya tidak tegar, apa jadinya rumah ini? Jadi saya pasrah sama Allah. Ini udah takdir dari Allah dan ujian buat saya menerimanya. Insya Allah saya yakin kok Allah tidak akan membebani umatnya, memberikan ujian yang lebih besar di luar kemampuan kami. Kita tidak boleh mengeluh dengan keadaan seperti ini. Kita ini lagi diuji. Ketika manusia sedang diuji dan mampu, itulah yang akan naik kelas dan naik derajatnya gitu. Saat ini berarti kita apa? Berarti kita harus menambah keimanan kita sama Allah dan bertawakal, tentunya dengan ikhtiar. Justru dengan ikhtiar, berdoa,
bertawakal, saya yakin Allah juga memilihkan jalan yang terbaik buat kita. Sebenarnya makanya kita di jalur aman aja. Ketika apa yang sedang ada di hadapan kita sekarang, lakukanlah aja gitu. Dengan bismillah Allah selalu ngasih rezeki ke saya gitu. Lihat sih dari anak-anak praktek apa kemarin kan pakaian babi kan, sekarang ada isian aja, coba ada isian. Ntar siang sore anak baru beli, mungkin sehari bisa lakunya cuma 10. Saya syukurin aja. Manusia itu relatif ya. Ketika berbicara tentang cukup, yang mereka cukupi, merasa tidak cukup, kurang, selalu kurang walaupun ada, itu manusia gitu. Tapi kalau kita selalu bersyukur, insya Allah Allah sendiri akan mencukupkan kita, walaupun dari manapun asalnya, datangnya tuh rezeki. Itu aja. Masih banyak teman untuk diajak bicara, apalagi di komunitas kami KSB siap menampung siapa aja, karena sukses berjamaah itu sangat luar biasa. Kalau sukses sendiri itu dengan modal sendiri itu wajar, karena ada modal kan. Tetapi kalau sukses berjamaah, kita mungkin ada yang tidak punya modal dan bicara dengan yang satu punya sosial tinggi, kita bisa diajak kerjasama atau apa, itu ada kesempatan sebenarnya. Ini yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa, saya pun kayak orang mimpi. Saya buat besok aja. Gini, jangan mikirkan uang yang ada di suami misalnya ya, karena kan saya juga ngontrak nih, suami udah nggak kerja, uang suami emang ada pesangon. Tetapi kan kita harus berpikir, uang seberapa banyak pun kalau dimakan habis, ya kan? Tidak ada kelebihannya misalnya. Tetapi dengan ada Jumat Berkah ini, saya besok nih misalnya saya nggak punya uang, tapi dengan niat saya duluin untuk Jumat Berkah, dan itu rezeki datang sendiri dari Allah, dan itu saya siap lakukan sebenarnya dari sebelum ada Jumat Berkah ini, karena setiap ada kesempatan kalau untuk sosial saya tidak berpikir dua kali gitu. Dan alhamdulillah saya sampai 20 tahun di Lenteng tanpa dulu gaji suami aja 600.000 gitu kan, 600.000 dapat apa gitu sebenarnya gitu kalau untuk Jakarta. Tapi alhamdulillah barokah, dan itu tidak, jangan disangsikan lagi. Sampai sekarang masih berkeliaran, bank-bank keliling itu masih berkeliaran. Setidaknya sangat membantu, dan saya sih berharap tidak bersentuhan lagi sama bank-bank keliling itu. Saya bank konvensional aja mikir 2 kali ya. Dulu awalnya saya juga ditunjuk, saya pernah minjam di bank untuk usaha pohon kayu dulu. Tapi ternyata Allah emang nggak meridhoi, jelas kan, 50 juta sekitar 3 tahun si pohon itu harus ditebang, dan kembali cuma 10 juta. Berarti sekian persen kita harus menyetor, sementara apa yang dapat sama kita mudarat doang kan, tidak ada apa-apanya. Makanya ya itu, ketika berbicara tentang riba itu ya udah, air mata saya tidak terbendung. Tidak hanya mendapatkan modal dari ACT, Tati pun banyak mendapatkan pelajaran dari perjuangan kini ia jalani. Ia berharap bantuan modal ini akan terus berjalan, karena masih banyak pedagang-pedagang mikro yang lebih membutuhkan. Dari Jakarta, Yuda Hadisana melaporkan untuk ACT TV.